Sidang keempat kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama berlangsung pada Selasa 3 Januari lalu di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan untuk mendengar keterangan saksi dari pihak yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang pemeriksaan saksi digelar tertutup dan tidak boleh disiarkan langsung oleh media sesuai keputusan Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Sidang keempat kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah berlangsung pada Selasa 3 Januari 2017 di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sidang kemarin untuk mendengar keterangan 4 saksi dari pihak pelapor yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang pemeriksaan saksi digelar tertutup dan tidak boleh disiarkan langsung oleh media. Hal itu sesuai keputusan Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Sesaat sebelum sidang dimulai, beberapa media diperbolehkan masuk, tetapi hanya untuk mengambil gambar. Ruangan yang menghubungkan tempat persidangan pun ditutup. Tertutupnya sidang terlihat dari tidak adanya monitor atau layar besar di luar ruangan untuk memperlihatkan jalannya persidangan. Bahkan suara dari dalam persidangan pun tidak bisa terdengar karena tidak ada pengeras suara. Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masuk ke ruang persidangan melalui pintu karyawan di Gedung Kementan. Ahok memasuki ruang sidang pada pukul 9:18 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan batik dan memberikan hormat kepada peserta sidang sesaat sebelum sidang dimulai. Di persidangan, petugas hanya memperbolehkan beberapa orang saja dari pihak Ahok dan pelapor untuk mengikuti jalannya sidang. Itu pun tanpa membawa alat komunikasi. Sidang keempat terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi perhatian khusus tim kuasa hukum Ahok. Tim kuasa hukum melakukan sejumlah penelitian dan pemeriksaan terhadap keterangan para saksi yang disiapkan Jaksa Penuntut Umum. Bentuk persiapannya adalah tentu kami melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan cermat terhadap keterangan-keterangan para saksi yang ada dituangkan dalam masing-masing BAP. Yang kedua, kami melakukan profile assessment terhadap setiap saksi yang kita lihat apakah memiliki afiliasi atau tidak. Sehingga netralitas dan objektivitas saksi di dalam memberikan keterangan nanti tentang apa yang dia tahu, apa yang dia alami, apa yang dia pahami, dengar sendiri, maka itu akan menjadi fokus di dalam kami mengelaborasi berbagai pertanyaan yang akan kami ungkap sehingga menemukan kebenaran material sejatinya. Anggota Advokat Cinta Tanah Air, Novel Haidir Hasan Bamukmin, menjadi orang pertama yang memberikan kesaksian di sidang Ahok. Novel mengungkapkan sejumlah bukti yang memberatkan untuk membuktikan Ahok melakukan penodaan agama. Menurut Novel, buku yang ditulis Ahok berjudul Merubah Indonesia pada halaman 40 juga menyinggung surat Al-Maidah. Dalam persidangan, Novel memberikan surat permohonan penahanan Ahok kepada Majelis Hakim. Alasannya, ia menilai Ahok sudah beberapa kali mengulangi perbuatannya dan menjadi salah satu tersangka dalam kasus penodaan agama yang lolos dari penahanan. Selain itu, Novel juga dicecar soal asal-muasal video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang diduga menistakan agama. Pertama ya dari ketika ditanya memang dia sampaikan bahwa ini dapat dari WhatsApp dari jamaahnya gitu loh. Kemudian dia cek gitu loh, dia buka dan ada banyak memang upload video itu. Tapi yang dia lihat adalah yang dipegang adalah yang yang dari DKI. Apakah juga ditanya oleh hakim Novel ini menurut dia apakah menistakan atau tidak gitu? Oh iya ditanya sama hakim apa yang menurut Anda itu penista atau penodaan agama itu ya disampaikan sama Novel tadi saya katakan tadi. Jawabannya gitu. Tadi itu. Iya ya seperti tadi ya kata-kata Ahok yang saya kira semua sudah pada jelaskan ya nggak usah daripada saya salah kutip lagi gitu loh. Gus Joy Setiawan merupakan saksi pelapor kedua yang dihadirkan dalam persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok. Sebagai pelapor Ahok, Gus Joy membawa barang bukti video yang diunggah dari YouTube dan berita di media.
Gus Joy juga membawa bukti baru berupa e-book. Gus Joy yang pernah menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta merupakan ketua umum Koalisi Advokasi Rakyat yang pernah mendeklarasikan dukungan kepada Agus Yudhoyono pada 30 September 2016. Di persidangan, Gus Joy pun tidak membantah dan mengaku pernah berkomunikasi dengan kandidat tersebut, tetapi dalam beberapa waktu terakhir dia kurangi. Saksi ketiga dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok adalah Muhsin Alatas. Dalam susunan kepengurusan FPI 2015-2020, nama Muhsin Alatas menjabat sebagai Sekretaris Dewan Syariah. Selanjutnya Syamsu Hilal Caniago menjadi saksi keempat. Syamsu Hilal Caniago merupakan Ketua Forum Anti Penistaan Agama atau FUPA yang pada Jumat 7 Oktober 2016 mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan dugaan penodaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Sedianya total saksi yang disiapkan jaksa penuntut umum ada 6 orang, termasuk Muhammad Burhanuddin dan Nandi Naksabandi. Namun 2 saksi atas nama Muhammad Burhanuddin dan Nandi Naksabandi dipastikan tidak bisa hadir. Burhanuddin sakit, sementara Nandi sudah meninggal dunia pada 7 Desember lalu. Sehingga hanya ada 4 saksi yang dimintai keterangan di muka persidangan. Usai sidang, tim Ahok membeberkan aksi para saksi saat memberi keterangan. Salah satunya saksi Gus Joy Setiawan. Diungkapkan oleh Ahok, Gus Joy terindikasi menggunakan data palsu. Bahkan kata kakak angkat Ahok yang mengikuti sidang, yakni Andi Analta Amir, Gus Joy mendadak jadi pelupa alias hilang ingatan saat persidangan. 75% pertanyaan dijawab lupa. Sidang keempat Basuki Cahayapurnama digelar di Auditorium Kementerian Pertanian berdasarkan SK Ketua MA nomor 221 tahun 2016 tertanggal 22 Desember. Adapun perpindahan tempat sidang demi alasan keamanan, mengingat sidang kali ini sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sedikitnya 2.500 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya persidangan. Jumlah itu terbagi menjadi 4 ring. Selain melibatkan berbagai elemen keamanan yang dimiliki Polda Metro Jaya, personel keamanan dari Mabes Polri juga dilibatkan. Jumlah personel yang kita keluarkan menurut klien kami sangat cukup banyak. Kami tidak bisa menyebut jumlahnya, tetapi personel dan peralatan yang seperti teman-teman lihat ini disesuaikan dengan ancaman yang diperkirakan. Salah satu wilayah yang mengalami kenaikan harga cabai yaitu DKI Jakarta. Di Pasar Palmerah, harga cabai sudah menyentuh angka Rp140.000. Dan berikut liputan Ibnu Haikal dan juru kamera Ardianto Dwiyono. Hingga hari ini harga cabai di Pasar Palmerah masih tergolong mahal. Cabai keriting merah ada di kisaran harga Rp100 hingga Rp140.000. Sementara untuk cabai merah panjang di kisaran harga Rp55.000 dan untuk cabai hijau di kisaran harga Rp75.000. Angka ini masih tergolong mahal bagi konsumen ataupun bagi pedagang dan juga bagi penjual langsung dikarenakan memang terjadi beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Di antaranya adalah faktor distribusi dan juga faktor cuaca yang menyebabkan harga cabai melambung tinggi. Faktor cuaca menyebabkan beberapa panen gagal, beberapa kualitas cabai yang dijual di pasaran pun menjadi busuk, sehingga pedagang harus menaikkan harga cabai yang tersisa. Ini menyebabkan keluhan bagi pedagang yang mengaku bahwa omset mereka bisa turun hingga 30%. Berikut adalah pernyataan beberapa pedagang. Mas, kemarin itu 120, sekarang sudah 90. Cabai apa? Cabai rawit merah. Kalau cabai keriting kemarin 45, sekarang 50. Iya, naik dikit. Naiknya sih nggak terlalu banyak kalau merah. Kalau rawit merah itu loh naiknya banyak sekali. Harga cabai merah keriting sekarang 50.000, yang tadinya 40.000. Kalau harga rawit merah sekarang agak turun, yang tadinya 130, sekarang Rp100.000 per kilo. Kalau harga cabai rawit hijau juga masih cukup mahal, per kilonya Rp70.000 per kilo. Apa lagi kita modal nambah ya enggak? Kalau untung kita enggak jelas enggak tega lah kita neken ya kan. Pasti ngurangin untung itu pasti nambah modal. Berapa besar? Ya ibarat ya 30% adalah gitu. Nambah modalnya bisa 50%.
Larinya tadinya harga berapa? 50, 60, lari 120, 140 ya kan? Sementara itu bagi konsumen pun mengaku bahwa harga cabai ini masih cukup tinggi. Mereka mengaku mengurangi keuntungan mereka dikarenakan mereka tidak bisa menaikkan harga barang-barang yang mereka jual. Seperti ketoprak, pecel ayam, dan juga rendang ini sangat menggantungkan dagangan mereka dari cabai merah keriting yang mana harganya menjadi yang tertinggi di pasar Palmerah sampai saat ini. Sehingga mereka mengharapkan nantinya ada upaya lebih lanjut agar harga cabai bisa kembali stabil seperti biasanya. Ibnu Haikal, Andrianto, Berita 1, Jakarta.